Pernahkah kamu merasa seolah tidak pernah puas, tidak peduli seberapa banyak yang kamu miliki? Seolah ada lubang tak berdasar dalam dirimu yang terus menuntut diisi? Nah, dalam tasawuf, ada sebuah peringatan penting yang sangat relevan dengan perasaan itu. Jauhilah sifat rakus, karena rakus akan membuatmu tidak pernah merasa cukup dan selalu dalam kerugian. Apa itu sifat rakus? Rakus itu seperti rasa lapar yang tidak bisa dipuaskan. Bukan hanya soal makanan, tapi bisa rakus harta, jabatan, pujian, atau bahkan ilmu. Orang yang rakus selalu merasa kurang, tidak peduli seberapa banyak yang sudah ia dapatkan. Ia terus mengejar, menumpuk, dan menginginkan lebih banyak lagi. Bayangkan kamu sedang makan. Jika kamu rakus, kamu akan terus makan meskipun perut sudah kenyang, sampai akhirnya merasa mual dan tidak nyaman. Begitu pula dengan harta atau hal duniawi lainnya. Jika kita rakus, kita akan terus mengejar tanpa henti, padahal yang kita miliki sudah lebih dari cukup. Mengapa rakus membuat kita tidak pernah merasa cukup? Ini adalah inti masalahnya. Sifat rakus itu sebenarnya adalah penyakit hati. Ia tidak hanya membuat kita ingin memiliki lebih banyak, tetapi juga merusak kemampuan kita untuk bersyukur dan menikmati apa yang sudah ada. Pikiran selalu berlari. Orang rakus selalu sibuk memikirkan apa yang belum ia miliki. Ia tidak bisa menikmati momen saat ini karena pikirannya sudah melesat jauh ke masa depan, merencanakan bagaimana mendapatkan lebih banyak lagi. Perbandingan tak berujung. Rakus seringkali disertai dengan sifat suka membandingkan diri dengan orang lain. Melihat orang lain punya lebih, membuat hatinya terbakar keinginan untuk menyaingi atau bahkan melampaui. Ini adalah perlombaan tanpa garis finish. Hilangnya rasa syukur. Ketika kita rakus, kita cenderung lupa bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Mata dan hati kita hanya tertuju pada apa yang belum ada, sehingga kenikmatan yang sudah digenggam menjadi tidak berarti. Bagaimana rakus berujung pada kerugian? Kerugian akibat rakus itu bukan hanya soal materi. Rakus membawa kerugian di berbagai aspek kehidupan. Kerugian hati dan jiwa. Ini kerugian terbesar. Hati yang rakus tidak akan pernah menemukan kedamaian dan ketenangan. Ia akan selalu diliputi kegelisahan, kecemasan, bahkan iri hati. Kebahagiaan sejati menjauh darinya. Kerugian hubungan sosial. Orang yang rakus cenderung egois. Ia mungkin rela melakukan apa saja, termasuk menipu atau merugikan orang lain demi memenuhi keinginannya. Ini akan merusak hubungan baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Kerugian waktu dan energi. Hidupnya hanya berputar pada bagaimana mendapatkan lebih banyak. Waktu dan energinya habis untuk mengejar sesuatu yang fana, melupakan hal-hal yang lebih penting, seperti ibadah, keluarga, atau membantu sesama. Kerugian di akhirat. Dalam pandangan tasawuf, rakus adalah penghalang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keterikatan yang kuat pada dunia membuat hati gelap dan sulit merasakan manisnya iman dan ketaatan. Ini adalah kerugian abadi. Bagaimana rakus berujung pada kerugian? Kerugian akibat rakus itu bukan hanya soal materi. Rakus membawa kerugian di berbagai aspek kehidupan. Kerugian hati dan jiwa. Ini kerugian terbesar. Hati yang rakus tidak akan pernah menemukan kedamaian dan ketenangan. Ia akan selalu diliputi kegelisahan, kecemasan, bahkan iri hati. Kebahagiaan sejati menjauh darinya. Kerugian hubungan sosial. Orang yang rakus cenderung egois. Ia mungkin rela melakukan apa saja, termasuk menipu atau merugikan orang lain demi memenuhi keinginannya. Ini akan merusak hubungan baik dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Kerugian waktu dan energi. Hidupnya hanya berputar pada bagaimana mendapatkan lebih banyak. Waktu dan energinya habis untuk mengejar sesuatu yang fana, melupakan hal-hal yang lebih penting, seperti ibadah, keluarga, atau membantu sesama. Kerugian di akhirat.
Dalam pandangan tasawuf, rakus adalah penghalang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keterikatan yang kuat pada dunia membuat hati gelap dan sulit merasakan manisnya iman dan ketaatan. Ini adalah kerugian abadi. Bagaimana cara menjauhi sifat rakus? Tasawuf mengajarkan kita beberapa cara untuk mengobati sifat rakus. Qanaah, merasa cukup. Ini adalah lawan dari rakus. Qanaah berarti menerima dengan ikhlas apa yang telah Allah berikan, dan merasa cukup dengan itu. Ini bukan berarti tidak berusaha, tapi setelah berusaha, kita bersyukur atas hasilnya, berapa